warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, jumpa lagi dengan Master Arya. Kali ini Master ingin berbagi ya, bagaimana cara kita membuktikan teorema Van Schooten ya. Di mana teorema itu mengatakan kalau kita punya segitiga sama sisi dalam satu lingkaran ya, ABC ya, sama sisi ya. Kemudian dari salah satu titik sudutnya yaitu misalkan di sini A gitu ya. Kita tarik garis ke titik pada lingkaran, titik pada keliling lingkaran itu P ya, di depan A gitu ya, di depan sudut A. Maka nanti PC dan PB-nya itu kalau dijumlahkan itu ternyata sama dengan panjang AP gitu ya. Nah, ini menariknya adalah kalau dalam matematika itu ya pembuktian teorema itu seperti mengajarkan siswa tuh agar kita tuh apa namanya eh, fokus pada suatu visi gitu. Visinya itu adalah teorema yang akan dibuktikan, formula akan dibuktikan gitu ya. Dan juga bagaimana kita mengatur misinya gitu supaya misinya itu terarah dengan visinya gitu. Jadi jangan sampai kita berikhtiar atau menjalankan misinya gitu ya, berusaha gitu, tapi usaha yang kita lakukan tuh kayaknya nggak terarah menuju ke visinya gitu ya. Nah, itu adalah seni dari pembuktian di matematika gitu, karena mengajarkan siswa seperti itu ya gitu. Nah, pertama-tama ya kalau kita ingin membuktikan bahwa AP itu BP tambah CP, tentu kita harus berpikir apa AP itu rumusnya apa gitu ya, mencari panjang AP itu gimana gitu ya. Nah, AP di sini adalah pertemuan dua segitiga, yaitu segitiga ACP dan APB gitu ya. Ya, karena itu pasti nanti kalau kita pakai rumus cosinus ya akan melibatkan sudut C itu dan sudut D itu, gitu ya. Gitu. Nah, pertama-tama kita coba lihat ya, kita tinjau kalau misalkan kita gunakan kita gunakan tali busur CP gitu ya. Ini tali busur CP itu kan punya sudut depannya itu B ya. Ini katakanlah di depan tali busur CP ini sudut M gitu ya. Kemudian kalau kita pindahkan B itu ke A, maka ini juga M gitu. Prinsip tali busurnya. Kemudian kalau di sini P gitu ya. Dan kita pinjam tali busur BP gitu, kita pinjam tali busur BP ya. Kemudian C-nya ini kita pindahkan ke A gitu. Kan di sini ada P gitu. Ya. Nah, dari sini kita bisa punya satu persamaan ya, bahwasanya M tambah T gitu ya. M tambah T itu adalah 60 derajat ya, karena sama dengan A kan gitu ya. M tambah T adalah 60 derajat ya gitu. Kemudian karena kita berurusan dengan AP ya kita lihat segitiga ACP gitu, bahwasanya panjang AP kuadrat gitu ya. Panjang AP kuadrat ya adalah AC kuadrat ya tambah CP kuadrat ya. Min 2 kali AC dikalikan dengan CP gitu ya. Dikalikan dengan kosinus sudut C-nya itu adalah 60 plus T ya. Oke, gitu ya. 60 tambah T gitu, ya. Kemudian kalau kita tinggal di segitiga APB ya, maka AP kuadrat itu adalah ya, AP kuadrat itu adalah AC kuadrat ya, karena AB itu kan sama ya dengan AC kuadrat ya, tambah BP kuadrat ya, min 2 kali kali AC dikalikan dengan BP dikalikan dengan cos 60 tambah M ya. Nah, yang tadi kita punya persamaan kan tadi kan M itu adalah 60 min T ya. Jadi 60 min T 110 min T. 120 itu sendiri adalah 180 kurang 60 ya. Berarti 180 kurang 60 kurang T gitu. Artinya ini bisa ditulis sebagai 180 kurang 60 tambah T gitu, ya. Nah, kemudian 60 tambah cos 60 tambah T 180 min 60 tambah T itu kan min cos 60 tambah T gitu. Jadi sini jadi plus nih. Plus ya. Plus kemudian di sini jadinya 60 tambah T gitu, ya. Kemudian kita coba eliminasi kedua persamaan yang ada AP kuadrat ini ya. Kita coba eliminasi ya. Kita coba eliminasi maka akan menjadi ketika kita eliminasi maka akan menjadi 0 sama dengan gitu ya. 0 sama dengan ya AC kuadrat habis dengan CP kuadrat min BP kuadrat min 2AC kita faktorkan 2AC kali cos 60 tambah T gitu ya. Ya, dikalikan dengan CP plus BP gitu ya. CP plus BP ya. Gitu. Setelah itu ya coba yang CP kuadrat
Jadi kita lihat kedua tanda gitu ya. Maka di sini 0 sama dengan CP plus BP dikalikan dengan CP min BP ya, dikurangi 2 kali ya, 2 kali AC ya, kalikan cos 60% kalikan CP plus BP ya. Nah, gitu ya. Kemudian karena CP plus BP itu adalah bilangan positif ya, jadinya kan panjang ya, maka kita bisa eliminasi gitu, kita bagi 12 dengan CP plus BP gitu. Maka ini kita dapatkan ya 0 sama dengan gitu ya, 0 sama dengan gitu ya, 0 sama dengan ya 0 sama dengan CP min BP ya, min 2AC 2 kali A kali T gitu ya, 2AC ya, kali cos 60 plus T. Maka demikian kalau kita pindah ke kiri ya, ini akan menjadi CP min BP gitu ya, sama dengan 2 kali AC dikalikan dengan cos 60 plus T gitu. Ya. Setelah itu ya, coba nanti ini kita substitusi ya 2AC cos 60 plus T ke atas gitu, ya. Kemudian setelah itu kita gunakan juga ya segitiga yang ketiga, yaitu segitiga CPB ya, di mana AC kuadrat gitu ya, AC kuadrat gitu, AC kuadrat ya adalah CP kuadrat tambah BP kuadrat ya, min 2 kali CP kali BP kali cos 120 gitu ya. Cos 120 adalah sudut CPB ya. Kenapa 120? Karena kan M tambah T-nya kan 60 ya. Maka nilainya sih 120 gitu ya. Untuk melengkapi sudut segitiga 180 itu kan ya. Nah, kemudian karena cos 210 kan minus ya, ini jadi plus nih ya. Minus setengah ya, jadi plus setengah. Minus setengah kali min 2 kan plus 1 ya. Nah, gitu, ya. Kemudian coba kita substitusikan ya persamaan ini ya, katakan persamaan 1 gitu ya. Ini persamaan 2 gitu ya. Kita substitusikan persamaan 3 gitu ya. Kita substitusikan persamaan 3 ya, kita katakan ini ya. Ini persamaan 3 gitu ya. Nah, kita substitusikan situ ya. Maka kita akan dapatkan nanti ya AP kuadrat gitu. AP kuadrat ya, AP kuadrat ya adalah adalah AC-nya adalah pakai yang ini ya, CP kuadrat tambah kuadrat sama CPBT gitu ya. Ini ya. Kemudian 2AC cos 60-nya pakai yang ini, pakai yang ditambah gitu ya, tambah BP dikalikan dengan CP min gitu ya. Ya, CP min gitu ya. Jadi 2 dan 1 itu kita masukin ke 3 ya. Nah, ini nanti kalau diselesaikan aljabarnya ya, ini akan terjadi apa? AP kuadrat ya. AP kuadrat adalah CP kuadrat ya, CP kuadrat tambah BP kuadrat ya. CPBP-nya dengan CPBP yang ini kan jadi 2 ya, tambah 2 kali BPCP gitu ya. Kemudian ada BP kuadrat harus ini. Ini ada BP kuadrat ya. Master salah ini, salah masukin. Harusnya di sini ada BP kuadrat lagi ya. Kan AC kuadrat tadi yang 2 ya. Ada BP kuadrat ini ya. BP kuadrat gitu ya. Nah, ini ditambah dengan ya BP kuadratnya dengan BP kuadrat ini kan habis ya. Sekalian pelangnya habis ya. Maka demikian ya. Yang sebelah kanan itu ya tidak lain adalah ya, tidak lain adalah BP tambah CP dikuadratkan ya, bentuk ekspansinya. Jadi kalau kedua kita akarkan, maka akan kita dapatkan AP itu adalah BP tambah CP ya. Ini terbukti ya. Oke ya. Nah, di sini kita lihat ya bahwasanya memang pembuktian matematika itu mengarahkan siswa seperti itu gitu. Ada rumus yang harus diujikan, visinya gitu ya, dan juga misinya itu adalah kita mencari cara gitu, mencari rumus-rumus yang pendukungnya gitu ya, yang bisa mengarahkan kita ke goal gitu ya. Gitu. Jadi bagus sekali ya pendidikan matematika itu untuk melatih siswa bertanggung jawab atas visinya gitu, dengan mencari misi yang terarah gitu ya. Gitu. Oke, Mas Taufik, cukup sampai sini ya. Kita jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.